Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua jemaat GPD Elsa di Magelang. Hari ini kita akan lanjutkan renungan kita. Saya akan baca satu ayat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat pertama berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apabila mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Ayat ini sebagai suatu peringatan kepada konteks saat itu, Rasul Yohanes mengingatkan untuk anak-anak Tuhan yang berada di zamannya. Dan tentu ini juga berlaku sampai hari ini buat kita semua. Zaman Rasul Yohanes dikatakan banyak nabi-nabi palsu, apalagi kita hari-hari ini. Sehingga penting bagi kita untuk kita menguji roh-roh itu. Alasan yang harus ada pada kita dalam kita menguji roh-roh itu dijelaskan di ayat itu karena ada banyak nabi-nabi palsu. Mari kita akan lihat bersama beberapa pelajaran yang harus dibutuhkan, harus ada pada kita adalah kita harus peka terhadap roh sesuatu. Harus punya kepekaan dalam kita mendengarkan berita firman Tuhan, mendengarkan ajaran dari guru-guru. Kalau kita membaca sebuah tulisan, buku, catatan-catatan rohani, artikel-artikel yang notabene semua itu berisi cerita tentang firman Tuhan. Tetapi sekali lagi kita harus punya kepekaan. Kenapa? Sebab tidak semua pelayan yang mengatasnamakan memberitakan firman Tuhan itu harus diterima. Harus diterima. Jadi tidak semua. Pelayanan itu tidak hanya berdasarkan satu keberhasilan atau suatu mujizat atau suatu kesembuhan ilahi. Kemudian serta-merta pelayanan itu harus kita terima. Harus punya roh untuk mampu menguji apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Karena sekali lagi alasannya adalah ada banyak nabi-nabi palsu yang harus kita antisipasi. Nanti kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang mereka yang memberitakan firman Tuhan. Hal yang penting yang pertama yang harus ada dalam hidup kita, yang harus kita miliki, poin pertama, semua pengajaran baik itu disampaikan oleh seorang pengkhotbah, penulis buku, pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, semua pengajaran harus berlandaskan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata begini, segala yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Di luar itu, jadi di luar kebenaran firman Tuhan, itulah yang dikatakan sesuai dengan judul perikop dalam pembacaan kita ini, roh Allah dan roh antikristus. Di luar kebenaran firman Tuhan, di luar berita firman Tuhan, di luar dari isi firman Tuhan, itu adalah pemberitaan yang dilandasi oleh roh antikristus. Namanya saja antikristus. Jadi tidak sesuai atau tidak seperti yang diinginkan oleh pengajaran Kristus untuk kita. Satu ayat lagi, Galatia 1 ayat yang ke-9, Galatia pertama ayat yang ke-9 berkata begini, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi,
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Sekali lagi, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Injil yang berbeda itu atau Injil yang lain itu adalah Injil yang disampaikan oleh mereka yang memiliki roh antikristus. Dan firman Tuhan berkata, jangan kita terima kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab sangat tegas firman Tuhan, terkutuklah ia yang menerima bukan Injil Kristus, tetapi pemberitaan yang didasari oleh roh antikristus. Hal yang penting yang kedua, kita harus punya kepekaan tentang apa motivasi. Jadi motivasi apa, semangat yang menggerakkan mereka, roh atau spirit mereka dalam mereka memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus menguji roh-roh itu. Apa motivasi mereka? Apa yang melandasi mereka? Apakah itu sesuai dengan penafsiran Alkitab? Apakah itu sesuai dengan konteks berita firman Tuhan? Apakah itu sesuai dengan isi kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ada orang-orang tertentu yang memakai Alkitab tetapi punya tujuan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentu saya tidak perlu sebutkan, tapi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau menyaksikan orang-orang yang memakai Alkitab itu tetapi punya tujuan yang lain. Mereka menyelidiki Alkitab tetapi hal-hal yang negatif yang ada yang ditonjolkan. Kesalahan-kesalahan dari penulisan itu yang ditonjolkan. Oleh sebab itu kita harus melihat di balik pemberitaan yang mereka sampaikan apa motivasi mereka. Kalau hanya untuk mencari kesalahan, kalau hanya ingin menekankan hal-hal yang negatif menurut pandangan mereka, itu sebabnya penting bagi kita untuk kita memiliki atau menguji roh-roh itu. Sekali lagi, tidak semua pemberitaan yang hanya berdasarkan keberhasilan, sekali lagi, berdasarkan mujizat, berdasarkan perbuatan-perbuatan ajaib, itu harus kita terima. Ingat, iblis pun dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka bisa menyembuhkan, mereka bisa membangkitkan bahkan sekalipun orang mati. Tapi itu bisa dilakukan oleh iblis. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk memiliki kepekaan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Poin yang ketiga, yang pertama tadi, tidak semua pengajaran atau semua pengajaran harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada pengajaran-pengajaran yang memakai firman Tuhan tetapi tidak berlandaskan kebenaran yang sesungguhnya. Dua, apa motivasi atau spirit mereka dalam mengajarkan firman Tuhan itu. Kita harus menguji, jangan sampai tidak sesuai dengan konteks Alkitab, penafsiran Alkitab, atau kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui, kehidupan pribadi dari seorang pengajar, pemberita firman, pengkhotbah, seorang penulis buku, sekalipun buku-buku rohani. Kita harus mengetahui kehidupan, latar belakang, bahkan keberadaan sikap orang itu. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan khususnya. Bagaimana hubungan dengan sesama? Apa pandangan dan konsepnya tentang dunia ini? Apa tanggapannya tentang dosa? Bagaimana perilaku hidupnya, kesucian dan kekudusannya? Jadi sangat penting bagi kita, sekali lagi, tidak semua pengajaran, sekalipun itu mungkin enak didengar,
bagus catatannya atau tulisannya. Cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu mungkin baik, tetapi kita pun harus melihat kehidupan atau kepribadian dari seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, yang berkhotbah, yang menulis kalau dia seorang penulis, yang mengajar kalau dia seorang guru. Sekali lagi, bagaimana pandangannya tentang Tuhan? Tentu kalau berbicara tentang Tuhan itu sangat erat kaitannya, identik hubungannya dengan sorga dan neraka. Bagaimana pandangannya tentang sorga? Bagaimana pandangannya tentang neraka? Kemudian bagaimana hubungannya dengan sesama? Bagaimana hubungannya dia dengan dunia atau lingkungan yang ada di sekelilingnya? Apa pandangannya tentang dosa? Dan bagaimana perilakunya tentang kesucian dan kekudusan hidup? Itu kompleks yang harus kita cermati dari seorang pengajar, seorang pemberita Injil, seorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 15-20, Bapak Ibu bisa membaca, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pengajaran, tulisan sebuah buku, apa yang disampaikan, dihotbahkan, itu bisa diatur sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi, buah dari seseorang yang menyampaikan itu lebih penting. Apakah mereka menurut firman Tuhan? Apakah mereka sesuai dengan kehendak firman Tuhan atau tidak? Sehingga kita harus punya kemampuan untuk membedakan roh. Ayat-ayat yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 1-4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami. Tetap terus pimpin kami dalam kekuatan Roh Kudus, sehingga kami mampu membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak berasal dari Tuhan. Bimbing kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.